Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugroho Putra Wijaya dari kelas 11 TKJ 2. Ini mau mempraktekkan mikrotik ya. Jadi jaringan mikrotik itu akan dihubungkan dalam klien yang ada itu mikrotiknya sudah ada suatu akses ke internet. Jadi dalam menghubungkan ke klien itu kita harus tahu password untuk terhubung kepada server internet tersebut. Mari kita praktekkan. Oke, langsung saja ini saya sudah membuka virtual office ya, virtual box maksudnya. Ini virtual box ini kita prakteknya secara virtual jadi tidak menggunakan router mikrotik yang asli itu. Tapi tidak mengurangi antusiasme kita dalam belajar. Oke. Oke, pertama-tama karena mikrotik ini sudah saya setting. Oke. Jadi kita akan mereset. Nah, ini di reset no default configuration. Reset configuration. Yes. Oke. Ini router mikrotik kita sedang dalam presetan. Kita bisa lihat dari sini. Nah, loading kita tunggu aja. Nah, ini kita bisa login lagi. Kita tunggu. Oke, press enter. Oke, kita bisa kembali lagi ke router mikrotik kita. Oke, ini sudah restart to default. Jadi pengaturan mode awal. Kita bisa belajar lagi. Oke, saya perlebar. Oke, pertama-tama ini tidak bisa terhubung dengan komputer klien. Jadi bagaimana cara menghubungkan komputer klien ke sini? Ya ini langsung saja ini tidak bisa untuk internetan. Ini tidak bisa untuk internetan. Jadi hanya loading terus menerus dan akan terjadi the pack cannot be display. Jadi tidak bisa terhubung dan tidak bisa menampilkan apapun. Oke. Jadi kita harus membuat jembatannya misi mikrotik. Langsung saja. Banyak meni. Kita kita gunakan salah satu saja. Oke. Setelah masuk, langkah pertama kita akan mengatur ini Ether 1. Nah, Ether 1 ini adalah jaringan WAN atau sumber akses internet kita. Kita namai saja supaya tidak membingungkan. Dan ini adalah untuk ke LAN atau kita pengguna gitu aja. Supaya tidak bingung pengguna. Atau ini bisa kita ubah menjadi eh jaringan internet gitu, innet. Oke. Jadi Ether 1 adalah jaringan pusat dari sumber internet yang akan dihubungkan kepada si klien di Ether 2 dengan menggunakan perantara ya ini dia, mikrotik ini dia. Oke. Setelah itu yang pertama-tama kita akan masuk ke address. Sudah pasti di sini akan blank. Maka dari itu untuk itu kita kontrol menggunakan DHCP saja. DHCP. Jadi ini aja DHCP client. Kita buat DHCP client. Ini saya dulu. Nah, ini di oke. Enable, apply, enable. Oke. Dan di sini sudah ada dynamic.
sebenarnya bisa dibuat statis, tapi di sini kita akan menggunakan dengan dynamic supaya lebih mempermudah. Kemudian ya ini saya juga pakai jas Doko supaya kelihatan seperti siswa SMK Negeri 1 Doko ya. Ya, promosi. Oke, kemudian kita akan masuk kepada eh routes. Routes. Oke. Di sini routesnya mengambil sumber internet dari ini. Jadi gateway itu ibarat kayak jalan akses dari mana gitu kita menggunakan internet itu. Kita ambil dari ini pusatnya internet ya ini di Ether 1. Apply. Oke. Kemudian kita akan masuk ke DNS untuk pengaturan DNS supaya bisa ping ke Google dan ping ke server. Kita pakai server ini saja. 1.1.1.1.0.0.1. Ya, ini adalah server DNS yang kurang biasa karena ini biasa saya pakai untuk ya gimana ya, untuk aduh, kok keluar. Sebentar, kok keluar ya? Kok keluar ya? Aduh, sebentar. Kok keluar? Saya sambil ambil charger adapter dulu. Sepertinya mau habis laptopku baterainya. Tak keluar ya? Mohon maaf karena keluar ya. Oke, sudah masuk. Kita coba. Nah, ini sudah masuk lagi. Kita coba konekkan lagi. Oke, kita sudah sampai di server DNS 1.1.1.1 terus 1.0.0.1. Ya, kalian kalau menggunakan ini silakan, nanti ada kejutan tersendiri lah dari apa? DNS server itu. Oke, kemudian kita tambahkan address. Nah, ini baru dibuat statik untuk menghubungkan kepada Ether 2. Kita pakai ini saja 10.10.10.1. Jangan lupa diberi prefix, kita pakai 24. Apply to init 2 untuk pengguna. Jadi ini dialirkan kepada si pengguna. Apply. Oke, ini pengguna. Oke. Setelah itu kita akan mengatur firewall. Kita akan mengatur firewall untuk apa? Supaya jaringan itu bisa terakses. Jadi tidak ada blocking dari jaringan tersebut. Nah, ini sumber atau search address-nya kita pasangkan yang ini network netmask eh maksudnya ya network ini yang punyanya si ini saya taruh atas saja supaya nggak bingung ya ini punyanya aduh kok beributi punyanya si klien untuk mengalirkan gitu
10.10.10.0/2 Oke, actionnya Mas Kuirade sudah kita apply, kita oke. Oke, untuk langkah terakhir kita akan masuk ke DHCP server. Ini untuk gunanya gerbang terakhir lah istilahnya untuk apa menyalurkan internet ke klien ya ini, ke pengguna. Jadi disalurkan ke pengguna. Kita next, 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 next. Oke, oke. Nah, ini sudah sukses. Tadi kita sudah bisa lihat ya. Tadi kita coba internetan tidak bisa. Kita coba masuk ke control panel dulu untuk merebot atau mengupdate jaringan internetnya. Internet option, network. Ya ini kita repair dulu. Oke. Setelah kita repair, kita akan mencoba apakah jaringan itu bisa terhubung atau tidak kepada internet. Caranya kita coba saja ketik apa ya? Kabar hari ini. Eh, ini. Ya, ini sudah bisa ya kita browsing-browsing. Ini ada kabar di TV-TV ini. Ini ada YouTube-nya. Ini ada videonya. Ya, tapi perjalanan kita masih belum selesai ya, teman-teman. Ini belum ada password untuk mengakses si jaringan internet. Lah, tugas kita adalah bagaimana cara kita untuk mengakses jaringan internet itu dengan melalui password dari administrator gitu. Oke, ini di close dulu. Kita masuk ke Windows-nya lagi. Nah, caranya kita masuk ke menu IP, kita ke hotspot setup. Nah, ini yang kita password atau yang kita gembok adalah si Ether 2 untuk si penggunanya tersebut. Next, next, kita next terus. Itu ya. Ini supaya basic kita menggunakan www.google.com. Itu. Oke, kita next. Nah, ini adalah name of local hotspot user. Nah, gini kita buat admin, passwordnya kita buat 1, 2, 3 gitu aja supaya basic ya. Kalau kalian ingin praktek, kalian terserah ingin memasukkan password itu apa dan name localhost usernya apa itu. Oke, kita next. Setup has complete successful. Oke. Kita centang semuanya, kita minimize, kita refresh. Kita repair lagi, kita masuk ke control panel. Kita masuk ke network internal connection, network connection, kita repair. Oke. Prosesnya cukup cepat. Oke, Windows is finished. Oke. Oke, setelah itu apakah jaringan itu akan lah, ini dia. Kita berhasil, teman-teman. Inilah tujuan kita tadi yaitu membuat suatu apa ya namanya? Password lah atau login lah. Gembok login untuk mengakses suatu jaringan tersebut. Jadi kalau kalian praktekkan di wireless ini kan di apa ya namanya di Ethernet. Kalau di LAN gitu, local area. Kalau kalian pada di wireless, kalian bisa apa itu membuat begini juga. Caranya sedikit berbeda ya. Kali ini tugas kita dan tujuan kita untuk membuat si password yang demikian. Jadi sekian video dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman. Kalau ingin praktek bisa sharing-sharing juga bisa. Kalau
ada apa ya, salah-salah kata atau mungkin video saya kurang mengenakkan dalam pembelajaran, saya mohon maaf. Itu pembawaan saya, ya mungkin lain waktu saya bisa membawakan dengan lebih luasa dan lebih baik lagi. Ya, kita terakhir kali kita akan coba login. Password loginnya admin, passwordnya 1 2 3. Oke, enter. Oke, you are logged in. Oke, enter. YouTube. Oke. Oke, sudah berhasil ini YouTube dengan viewers yang lumayan banyak ya. Oke, kita coba apa lagi ya? Kita searching timnas sepak bola. Nah, ini banyak sekali foto-fotonya ya. Oke, sekian dari saya, Nugroho Putra Wijaya dari kelas 11 TKJ 2. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.